Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam sehat. Berjumpa kembali dengan kegiatan demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 dengan tema pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Perkenalkan, saya Ikro Nuriman, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Saya masih dibimbing oleh fasilitator Ibu Josefa Ratnawati Indarto, SPD MM, dan didampingi oleh pengajar praktik, yakni Bapak Abdul Karim MPD. Pada kegiatan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, di mana bentuk kegiatannya berupa wawancara dengan dua narasumber. Wawancara pertama dengan narasumber Bapak Edi Ruslani MM sebagai Kepala SMK Negeri 2 Rangkas Bitung. Kasus yang pernah dia alami oleh Bapak Edi Ruslani berkaitan dengan kedisiplinan siswa yang masih sulit diterapkan di sekolah karena budaya lingkungan orang tua yang kurang mendukung. Sebagian besar orang tua meminta anaknya untuk membantu berjualan di pasar, sehingga membuat anak sulit untuk disiplin. Murid sering datang terlambat atau berperilaku yang tidak sesuai dengan aturan sekolah. Satu sisi ingin menegakkan kedisiplinan, namun di sisi lain ada rasa kasihan karena kurangnya perhatian dan dukungan dari orang tuanya. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika atau bujukan moral? Berdasarkan kasus tersebut, beliau, dalam hal ini Bapak Edi Ruslani, mempelajari dan menganalisis kasus tersebut secara komprehensif, serta menyimpulkan terhadap kasus yang terjadi. Kesimpulan digunakan sebagai bahan tindak lanjut pengambilan keputusan, baik dilematika maupun bujukan moral. Dilematika ditandai dengan adanya pilihan yang sama-sama benar. Tidak ada bujukan moral dalam kasus ini karena tidak ada pelanggar hukum yang terjadi. Pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam pengambilan keputusan terhadap suatu kasus yang sangat urgent, beliau terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan para wakasek, tim bimbingan konseling, kaprok, dan wali kelas untuk mendapatkan pertimbangan dalam memutuskan kasus tersebut. Dengan catatan sudah adanya proses pembinaan dan komunikasi dengan orang tua siswa yang bermasalah tersebut, sehingga keputusan bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Langkah atau prosedur yang biasa dilakukan adalah melakukan musyawarah dengan para wakasek, kapok, wali kelas, dan tim bimbingan konseling yang selanjutnya dirapatkan dengan guru. Yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika? Hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan adalah adanya komunikasi dengan tim manajemen sekolah, yaitu para wakasek, kaprok, tim bimbingan konseling, wali kelas, dan dewan guru. Pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika?
Tantangan dalam pengambilan keputusan adalah kurangnya perhatian dan kesadaran akan pentingnya proses pembelajaran dalam meningkatkan kompetensi diri siswa yang bersangkutan, dan kurangnya perhatian orang tua siswa terhadap perkembangan kompetensi yang dimiliki oleh anaknya. Pertanyaan ke-6. Apakah Anda memiliki sebuah teka atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Tidak ada jadwal khusus dalam penyelesaian khusus dilema etika, karena langsung diselesaikan dengan langkah berkoordinasi dengan manajemen sekolah dan pihak terkait. Yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilematika? Para wakasek dan guru selama ini membantu dalam pengambilan keputusan dilematika. Wali kelas, BK, Kapro, Waka, Siswan hubungannya dengan GDS, dan Waka kurikulum hubungannya dengan pembelajaran. Intinya, para wakasek dan guru selama ini membantu dalam pengambilan keputusan dilematika. Dan 8. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilematika? Pembelajaran yang dapat dipetik adalah perlu memperhatikan karakteristik dan latar belakang siswa serta budaya di lingkungan sekolah dalam penentuan pengambilan keputusan. Berikutnya adalah wawancara yang kedua dengan narasumber Bapak Yepi Huzepi MSI. Beliau adalah PLH SMK Negeri 1 Rangatu. Bapak Haji Yepi Huzepi MSI merupakan wakasek bidang kurikulum yang diberi amanah sebagai pelaksana harian di SMK Negeri 1 Rangatu, karena kepala sekolah sebelumnya yakni Bapak Haji Mukmin MPD telah memasuki purna tugas pada tanggal 31 Januari 2024. Kasus yang pernah beliau dan Bapak Haji Yepi Huzepi alami adalah menangani kasus seseorang siswa yang memiliki prestasi tingkat nasional pada bidang olahraga di ajang kompetensi olahraga nasional atau KOSN. Namun siswa tersebut tingkat kehadiran belajar kelasnya sangat kurang dan siswa tersebut tinggal sendiri di tempat kosan, sehingga pengawasan dari orang tuanya sangat kurang. Menjelang pembagian rapor, wali kelas telah memanggil orang tua siswa tersebut dan menyampaikan terkait tingkat kehadiran belajar di kelasnya yang berdampak pada nilai rapor siswa tersebut. Jika mengikuti aturan kehadiran minimal 80%, maka siswa tersebut sudah tidak memenuhi syarat untuk naik kelas, sedangkan siswa tersebut merupakan siswa yang berprestasi di bidang olahraga. Untuk pertanyaan pertama pada wawancara kedua ini, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika atau pelanggaran moral? Mencermati kasus tersebut di mana harus memutuskan di antara pilihan yang dalam hal ini keduanya memiliki nilai kebenaran yang sama dan masuk akal. Sehingga untuk mengidentifikasi apakah kasus tersebut merupakan dilema etika atau pelanggaran moral, maka harus dicermati. Jika alasannya masuk akal dan dibenarkan, maka masuk dalam kategori dilema etika. Akan tetapi jika alasannya tidak masuk akal dan salah, maka masuk dalam kategori rujukan moral. Pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kepentingan. Selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan untuk bidang kurikulum,
Beliau meminta saran dan masukan dari guru mata pelajaran untuk mengetahui perkembangan kompetensi siswa dan juga mengundang guru bimbingan konseling kelas tersebut untuk mengetahui catatan perilaku siswa tersebut, dan tentunya wali kelas untuk mengetahui sejauh mana mengkomunikasikan permasalahan siswa tersebut dengan orang tuanya. Pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Langkah atau prosedur yang biasa dilakukan adalah mengajak guru mata pelajaran, guru bimbingan konseling, dan wali kelas untuk berdiskusi pada rapat. 4. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika? Hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan yaitu adanya koordinasi dengan guru mata pelajaran, guru bimbing konseling, dan wali kelas sebagai tindakan preventif sebelum terjadi permasalahan. Pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika? Tantangan dalam pengambilan keputusan adalah kurangnya data, informasi perkembangan individu siswa. Yang dikhawatirkan ada yang terlewat dalam mencermati persoalan yang terjadi, dan adanya ketidaktegasan saat dihadapkan dengan persoalan yang menyangkut aspek kemanusiaan. Pertanyaan keenam, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Tidak ada jadwal khusus dalam penyelesaian kasus dilematika, karena langsung diselesaikan dengan melakukan verifikasi dan koordinasi dengan guru mata pelajaran, guru bimbingan konseling, kelas, dan wali kelas. Pertanyaan ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilematika? Yang biasa membantu atau mempermudah dalam pengambilan keputusan adalah para guru mata pelajaran, tim guru konseling, dan wali kelas. 8. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilematika? Pembelajaran yang bisa diambil dari suatu permasalahan untuk menghasilkan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah harus dapat menelisik latar belakang orang tua siswa dan kondisi perekonomiannya. Karena tidak semua yang kita anggap benar itu benar dan harus dicermati dari berbagai aspek. Berikut analisis dan refleksi. Yang pertama, pada saat wawancara dengan dua narasumber, hal yang menarik bagi saya yaitu kedua narasumber memiliki gaya dan seni yang berbeda dalam mengambil keputusan dari satu penyelesaian masalah yang harus dapat dipertanggungjawabkan. Akan tetapi, kedua narasumber tersebut sama-sama mengedepankan pada aspek kemanusiaan dan melihat pada masa depan siswa. Analisis dan refleksi yang kedua. Kedua narasumber sama-sama mengambil keputusan berdasarkan paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan. Prinsip pengambilan keputusan yang diterapkan oleh kedua narasumber adalah berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. Sedangkan dalam pengambilan dan pengujian keputusan, kedua narasumber belum menerapkan prosedur yang 9 tahap secara rinci dan runut. Analisis dan refleksi yang ketiga, untuk bisa mengukur efektivitas hasil dari pengambilan keputusan, maka harus dibuat perencanaan yang komprehensif dengan menyusun SOP atau Standar Operational Procedure dalam setiap langkah pengambilan keputusan yang hasil keputusannya harus dapat dipertanggungjawabkan
berpijak pada nilai-nilai kebajikan, dan tentunya berpihak pada peserta didik. Analisis dan refleksi yang keempat. Dalam mengimplementasikan pengambilan dan pengujian keputusan yang merupakan dilematika, saya akan mencermati dan menganalisis kasus yang terjadi, kemudian mengidentifikasi paradigma dilema etik yang muncul. Selanjutnya, merumuskan prinsip dalam pengambilan keputusan. Berikutnya, melakukan pengujian dengan menggunakan 9 langkah atau prosedur dalam pengambilan dan pengujian keputusan agar diperoleh keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan berpihak pada peserta didik. Analisis dan refleksi yang kelima. Dalam menerapkan pengambilan keputusan dilematika pada lingkungan kelas, yaitu dengan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh siswa di kelas tersebut, dengan mengajak ngobrol dan mendengarkan masalah yang dihadapinya, kemudian memberikan solusi-solusi yang terbaik dalam menyelesaikan masalah tersebut. Demikian paparan untuk demonstrasi kontekstual pada tema pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.